Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1566 sampai tahun 1570. Anak yang menanggung hukuman surga. Melihat semangat juang Kui Niu yang tinggi, Charlie tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Kui Niu. Dia setara dengan 9 dewa dengan peringkat yang sama. Namun, jika dia menghadapi Kaisar Barat, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Dia telah mengetahui betapa kuatnya Kaisar Barat. Saat dia berbicara, aliran darah lain tumpah dari sudut mulutnya, berwarna hitam, bercampur guntur dan kilat. Kui Niu mengerutkan kening lagi, menyipitkan matanya sedikit, dan menatap jiwa Charlie dengan cahaya yang tersisa. Ketujuh tua, teknik apa yang kamu latih? Serangan balasannya sangat sombong. Hukuman bertahun-tahun. Tidak ada yang serius. Charlie tersenyum meyakinkan, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak bermaksud menjelaskan alasannya kepada Kui Niu. Bahkan Dewa Pedang pun tidak berdaya, apalagi Kui Niu. Aku tidak bisa memahamimu lagi, kata Kui Niu dalam-dalam, matanya bersinar penuh makna. Charlie tersenyum dan hanya membenamkan dirinya dalam minuman. Reaksi rahasia langit memang sangat sombong. Dia belum menemukan kekuatan apapun yang dapat menahan invasi dan kehancurannya. Betapapun sulitnya, dia tidak dapat menghitung takdirnya. Pengurangannya yang tak tertandingi pada akhirnya akan membayar harga yang mahal. Malam semakin gelap, dan jumlah orang di toko anggur kecil berangsur-angsur berkurang. Ada juga beberapa pemabuk yang kecanduan alkohol, dan mereka masih bersembunyi di pojok, minum, mata mereka kabur, dan mereka bersendawa satu demi satu. Pernahkah kamu mendengar bahwa tubuh tempur guntur telah menghancurkan Raja Kuasi Suci lainnya dari klan iblis? Charlie, yang hendak bangkit dan pergi, duduk kembali dengan sadar setelah mendengar kata-kata ini di luar pintu. Segera, 3 sosok masuk ke toko anggur kecil ini satu demi satu. Satu adalah lelaki tua yang ceroboh, satu lagi lelaki botak, dan yang ketiga normal, tetapi lelaki muda yang tampan. Entah dia pemuda tampan, lelaki botak, atau lelaki tua jorok, mereka semua adalah lelaki tua sejati. Tingkat kultivasi mereka berada pada tingkat kuasi suci, dan usia mereka juga serupa, hampir 1000 tahun. Mereka bertiga mungkin datang dari jauh, dan semuanya berdebu. Begitu mereka duduk, pria botak itu mulai menyemprot. Aku melihatnya secara nyata, Raja Kuasi Suci dari klan iblis dicabik-cabik hidup-hidup. Aku semua di sini. Aku tidak tahu dari mana tubuh pertarungan guntur itu berasal. Pemuda tampan itu menghela nafas. Akhir-akhir ini, klan iblis telah menghabiskan banyak uang untuk menangkapnya. Hadiahnya sudah cukup untuk membangun pasukan biksu. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka tidak menangkapnya. Xuan Huang benar-benar penuh dengan bakat. Orang tua yang ceroboh itu meletakkan tangannya di tangannya dan mendecakkan lidahnya. Di awal adalah tubuh suci kuno, dan setelahnya adalah tubuh tempur guntur. Ini sangat sengit. Tubuh pertempuran guntur dan tubuh suci kuno bahkan tidak mendekati panas. Pria botak itu meminum semangkuk anggur kental. Kalau soal membuat masalah, tubuh suci kuno adalah karakter yang kejam. Dari Laut Xuan Huang hingga Festival Yaoqi, dari Festival Yaoqi hingga kota kuno Donghuang, dari kota kuno Donghuang hingga reruntuhan kuno, dari reruntuhan kuno ke wilayah selatan Xuan Huang, sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, itu akan ramai, dan keributan menjadi semakin keras setiap saat. Orang-orang luar biasa yang mati di tangannya tidak bisa dibicarakan satu persatu, tapi harus dibicarakan dalam kelompok. 5 wilayah Donghuang, reruntuhan kuno, Yaoqi, wilayah selatan, dan Laut Xuan Huang diganggu olehnya. 3 di antaranya dia dikabarkan terbunuh, dan dia mengejutkan kembali. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh suci kuno itu, ia tidak dapat lepas dari keberadaan diinginkan oleh ribuan suku. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Penjahat terkenal di dunia terkubur di dunia bawah, yang membuat orang menghela nafas. Pengamatan visual, tubuh pertempuran guntur juga akan mengikuti jejak tubuh suci kuno. Tanpa dukungan kekuatan yang kuat di belakangnya, bagaimana seseorang bisa mengalahkan klan dan suku besar? Tubuh suci kuno adalah contoh berdarah. Siapa bilang tidak demikian? Saya akan menunggu. Yang ceroboh orang tua, sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti, karena sesosok hantu muncul di samping meja anggur mereka dengan suara mendesis. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Charlie. Dia mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng hantu, yang terlihat sangat aneh. Siapa kamu?
Pemuda tampan dan pria botak juga melihat ke samping, mengamati Charlie dari atas ke bawah. Kami mengobrol dengan gembira, dan kamu keluar dengan suara mendesing, yang membuatku sangat takut hingga aku hampir kencing. Saya telah mengundang ketiga rekan Tao untuk minum. Charlie tersenyum sedikit, dengan sangat murah hati. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Seseorang meminta minuman, dan mereka bertiga langsung tersenyum. Saya baru saja mendengar tiga orang berbicara tentang tubuh pertempuran guntur. Saya juga suka mendengar gosip. Charlie juga duduk dan memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Saya ingin tahu di mana tubuh pertempuran guntur itu. Saya ingin melihat itu juga. Terakhir kali terlihat di luar kota penyeberangan Buddha, di sanalah dia memenggal kepala Raja Kuasi Suci dari klan iblis. Pria botak itu berkata, dia sangat berdedikasi pada kekurangannya dan kata-katanya yang lembut. Di luar kota penyeberangan Buddha, bisik Charlie, dan sebuah peta muncul di benaknya. Di atasnya adalah kota penyeberangan Buddha, yang juga merupakan tanah suci Buddha. Jaraknya sangat jauh dari kota ini, setidaknya 8 juta mil jauh. Klan iblis benar-benar marah kali ini. Pemuda tampan itu menyesap anggur dan mengambil alih percakapan. Perintah buronan dikeluarkan dan semua pihak dipanggil untuk memburu, jumlahnya sangat besar. Generasi muda jenius, seperti Putra Dewa Phoenix, Putra Dewa Klan Dewa, Putra Dewa Klan Iblis, Tubuh Dewa Nirvana, dan Putra Dewa Klan Abadi semuanya juga berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka ingin menggunakan tubuh pertempuran guntur sebagai objek pelatihan, dan mereka mengejar satu sama lain. Masing-masing dari mereka mengancam akan menginjak darah dan tulang tubuh pertempuran guntur untuk mendapatkan jalan kaisar. Berjuang untuk supremasi. Untuk mengatakan bahwa tubuh pertarungan guntur itu benar-benar buruk, monster itu klan dan para dewa dari berbagai klan melakukan pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Orang tua yang ceroboh itu juga melewatkan satu kalimat, dan dia terus meratap. Dia sangat sulit dipahami sehingga dia bisa bersaing dengan tubuh suci kuno itu. Pria botak itu minum begitu keras hingga wajahnya memerah dan lehernya menjadi tebal. Mereka bertiga berbicara dengan penuh semangat, tetapi sebagai pendengar, Charlie duduk dengan tenang dan tenang. Terlihat jelas alisnya berkerut. Semakin banyak ketiganya berbicara, semakin dalam kerutannya. Situasi Carter tidak optimis. Masalahnya adalah dia tidak tahu di mana Carter saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia berdiri. Secepat datangnya, angin itu pergi dengan cepat, dengan suara mendesing. Melihat ini, ketiga pria botak itu melolong, sialan, bayar dulu minumannya. Charlie keluar dari toko anggur tanpa menjawab, hanya tas penyimpanan yang terbang kembali ke toko anggur kecil. Kini mereka bertiga merasa nyaman, menyingsingkan lengan baju, minum dengan perut terbuka, dan mengobrol riang. Saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu bahwa orang yang mengundang mereka minum anggur adalah tubuh suci kuno. Charlie dan Kuiniu berjalan berdampingan di jalan. Tak satu pun dari mereka terlihat sangat tampan. Meski sudah larut malam, namun masih banyak pejalan kaki di jalan yang sebagian besar merupakan warung di pinggir jalan. Banyak diskusi, dan mereka membicarakan tentang tubuh pejuang guntur, dan terkadang tubuh suci kuno. Jika kamu berani macam-macam dengan saudara tertua kami, kamu harus melakukannya. Kemarahan Kuiniu kembali lagi, dan dia mengutuk sepanjang jalan. Karena dia adalah saudara laki-laki Charlie, dia secara alami adalah saudaranya. Aku tidak tahu di mana dia berada, ini agak rumit. Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika dia pergi ke kota penyeberangan Buddha kali ini, Carter pasti tidak ada di sana lagi. Dia membutuhkan informasi yang lebih akurat sebelum dia dapat berangkat. Ayo pergi ke gunung spiritual dulu, mungkin saja dia akan ikut bersenang-senang, Kuiniu menyentuh dagunya. Kamu dan aku sudah memikirkannya bersama. Ayo pergi ke gunung spiritual dulu. Charlie tersenyum dan langsung menuju ke formasi teleportasi. Kemarilah, mari kita lihat area terlarang gurun barat. Kuiniu melangkah maju dan meraihnya. Gunung spiritual dalam 3 hari, ada cukup waktu, dengarkan aku, itu benar. Charlie tidak punya pilihan selain membiarkan Kuiniu menariknya. Dia terbang keluar dari kota kuno dan langsung menuju ke daerah terlarang gurun barat. Langit malam dalam dan bintang bagaikan debu tanah gurun barat khusyuk dan damai, disertai keheningan dan ketenangan. Saat itu malam, sungai terlupakan damai, dan ada kekuatan misterius yang saling terkait, berubah menjadi penglihatan kuno. Anda dapat melihat burung phoenix menari di langit, dan Anda juga dapat melihat naga berputar-putar, yang sangat luar biasa. Bintang-bintang dan cahaya bulan berjatuhan,
menutupinya dengan lapisan terang dan menambah misteri yang tak dapat dijelaskan. Tetapi cahaya bulan tidak dapat menyembunyikan kekunoannya, dan bintang-bintang tidak dapat menyembunyikan perubahan-perubahannya. Di luar sungai terlupakan, banyak orang berdiri, dan ada pula yang berkeliaran jauh sambil memandangi laut. Orang-orang ini bukan penduduk asli Gurun Barat, tetapi orang luar. Mereka ingin pergi ke gunung spiritual untuk mendengarkan Yang Mulia Sakyamuni. Sekarang mereka telah tiba di Gurun Barat, bagaimana mungkin mereka tidak datang ke kawasan terlarang sungai terlupakan untuk melihat-lihat? Ini juga merupakan rasa ingin tahu. Kota terlarang Gurun Barat benar-benar layak atas reputasinya, keluh beberapa orang, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Mereka hanya memandangi laut yang seperti mimpi dari kejauhan, yang sangat tidak nyata dan penuh misteri. Dengan begitu banyak pemandangan indah yang saling terkait, sungai yang terlupakan tidak seseram legenda. Mudah untuk mengatakannya, mengapa tidak masuk dan melihat-lihat? Seseorang mencibir, itu bisa dibandingkan dengan api penyucian di timur. Wastelen, dunia bawah di wilayah selatan, dan mata air kuning di pegunungan utara. Setara dengan Tiansu di wilayah tengah, tidak ada keraguan tentang reputasi pembunuhnya. Tubuh suci kuno dimakamkan di dunia bawah beberapa hari yang lalu. Itu adalah bukti yang sangat bagus. Satu kalimat membuat semua orang yang hadir bergidik. Mereka telah mendengar bahwa selain tubuh suci kuno, ada juga seorang Raja Suci Agung dan dua Raja Suci, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Karena situasi tragis itu, 9 kuasi Kaisar Agung seperti Gagak Emas dan kuasi Kaisar Agung Kunpeng menjadi ketakutan. Bahkan jika mereka semua ditakuti, apalagi mereka yang tingkat budidayanya rendah, jika mereka seenaknya masuk ke dalam area terlarang, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dunia punya alasan untuk percaya bahwa sungai yang terlupakan, yang setinggi Hades, pasti juga sangat menakutkan. Masih banyak orang yang datang dari ufuk, berhenti di kejauhan, tidak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Betapapun ramainya di luar, sungai terlupakan tetap damai dan tenang, airnya tenang tanpa riak apapun. Jika saya perhatikan baik-baik, saya dapat melihat bahwa ada seseorang jauh di dalam sungai terlupakan, seolah-olah mereka sedang dalam mimpi. Itu adalah seorang wanita, duduk di sana dengan tenang, memeluk lututnya, angin sepoi-sepoi, membingungkan, mengacak-acak rambutnya dan menamparkan pipinya satu persatu. Tak perlu dikatakan lagi, wanita ini adalah Naisa Ji atau dikenal juga dengan nama Shirley Yaochi. Dia memiliki paras yang sedih dan cantik, yang membuat orang-orang menyukainya. Wajahnya yang terkenal di dunia begitu cantik hingga membuat orang tercekik dan membuat orang merasa kesurupan. Sejak dia datang ke sungai terlupakan, dia duduk di sana, tak bergerak seperti patung es. Siapa sangka Dewa Yaochi yang tak tertandingi seolah-olah kehilangan akal sehatnya hanya dengan satu kata, matanya yang indah seperti air, kusam dan kusam, seperti air sungai terlupakan, senyap seperti kematian. Saya tidak tahu kapan, tapi saya melihat matanya yang menyamping, memandang dengan tenang keluar sungai yang terlupakan. Sepertinya dia bisa melihat orang-orang yang mengawasi sungai terlupakan dari jarak jauh. Dia bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat dia. Dia tersenyum sedih, merasakan angin semakin dingin, dan tubuh halusnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Namun, saat dia menutup matanya, dua sosok lagi jatuh di luar sungai terlupakan dan berdiri di kehampaan. Dalam sekejap, matanya yang redup bermekaran dengan cahaya peri, air mata jatuh dari matanya, dan berkilau. Itu adalah Charlie. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun dia mengenakan jubah hitam dan meskipun dia mengenakan topeng hantu, semuanya salah di matanya yang kabur. Dia ingat matanya. Ini sungai yang terlupakan, Kuiniu melihatnya dengan mata cerah. Dia juga terkejut dengan apa yang disebut area terlarang. Ini harus dicetak. Pria itu mengeluarkan kristal memori, dan pemandangan sungai terlupakan tercetak. Pemandangan indah di sungai terlupakan sangat misterius. Akan lebih baik jika membawanya kembali untuk mengusir roh jahat. Hasilnya luar biasa, Charlie bergumam pelan dan memandangnya dengan tenang. Air sungai terlupakan tenang dan tanpa gelombang, tetapi penuh bahaya. Sama seperti dunia bawah, jika Anda bisa masuk, Anda mungkin tidak bisa masuk. Keluar. Sama seperti dunia bawah, mata perinya tidak dapat melihat menembus lautan ini. Terlalu misterius, kuno dan tidak memiliki cincin tahunan. Tampaknya ada di depan Anda, tetapi lebih jauh dari mimpi, dan sangat tidak nyata. Entah kenapa, saat berdiri di sini, dia merasakan perasaan yang aneh, seolah-olah dia pernah ke sungai yang terlupakan, perasaan itu cepat berlalu, sangat berkabut, dan terkadang terasa lebih kuat.
Dia terlihat kesurupan, matanya kabur, pikirannya kesurupan, dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dia di sungai yang terlupakan juga dalam keadaan kesurupan, terpesona, dengan tangan gioknya yang sedikit terangkat, dengan lembut meraih ke dalam kehampaan, seolah dia bisa menyentuh wajah itu di seberang lautan tanpa batas. Sudah lebih dari 200 tahun, dan momen ini sangat mirip dengan kehidupan sebelumnya di depan istana alkimia. Di ambang hidup dan mati, tangan giok berlumuran darah terangkat untuk menyentuh wajahnya, tapi akhirnya terjatuh tak mampu menahan bekas luka maut. Suatu saat, kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, momen lainnya seperti mimpi, air sungai terlupakan ibarat jurang alami perubahan hidup, lebih jauh dari hidup dan mati, memisahkan sebab akibat dan menutupi cinta. Itu semua adalah kesedihan. Charlie mengerutkan kening dan tanpa sadar menoleh ke samping, melihat Kuiniu di sampingnya dengan ekspresi aneh. Merasa bahwa Charlie sedang menatapnya, Kuiniu memiringkan kepalanya dan berkata, "Lihat apa yang kamu lakukan, matamu sangat tidak normal. Apakah kamu memiliki perasaan aneh?" Charlie memberi isyarat dengan tangannya. "Bagaimana perasaanmu?" Kuiniu mengangkat alisnya. "Saya tidak tahu. Saya selalu merasa seperti seseorang di sungai terlupakan sedang menatap saya dan membelai wajah saya. Kamu bajingan, jangan menakuti saya." Tubuh Kuiniu bergetar dan dia tanpa sadar mengambil langkah mundur. "Aku hanya bercanda, kamu memang pengecut," kata Charlie dan mundur selangkah dengan sadar. "Aku pengecut, tapi kamu tidak pengecut. Apakah aku pengecut?" Mereka berdua mengatakan sesuatu satu sama lain, mengatakan satu hal, mundur selangkah, mengatakannya, mundur, berbalik dan lari, berguling dan merangkak, seolah-olah melihat hantu jahat. Yang perlu disebutkan adalah bahwa tubuh suci kuno dan Pangeran Kuiniu begitu mendominasi sehingga bahkan orang yang paling lemah sekalipun tidak bisa tidak menunjukkan kesombongan mereka. Kecepatan mereka pasti tak tertandingi, mereka bahkan lebih cepat dari orang lain. Semua yang hadir terlihat kaget. Apakah mereka melihat sesuatu? Mereka sangat ketakutan hingga terlihat sangat malu. Melihat Charlie pergi, Naisa di sungai terlupakan juga menarik tangan gioknya, tersenyum dengan air mata berlinang. "Masa lalu terlalu menyakitkan, jadi lupakan saja dunia ini," kata-kata ini seperti kutukan, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Air sungai terlupakan beriak dan bergelombang, menyebabkan dia tiba-tiba menutup mulut batu gioknya, perasaan muntah muncul dengan santai, dan ada fluktuasi spiritual di perut bagian bawah, seolah-olah ada kehidupan, dan dia menjadi bingung. Sayangnya, saya hanya mendengar desahan, dan riak air sungai terlupakan menimbulkan gelombang dan mengembun menjadi sosok manusia. Itu adalah seorang wanita tua, bersandar pada tongkat, dengan rambut abu-abu dan mata yang ramah, seperti wanita tua yang ramah dengan mata yang baik, menatap Naisa yang terus-menerus muntah. Dia sangat aneh. Dia jelas-jelas adalah orang yang hidup, tetapi dia tidak bernyawa, seolah-olah dia sudah mati, dan usianya telah melampaui perubahan waktu, seperti segumpal debu sejarah. Anak malang itu berada dalam kesulitan sebelum ia dilahirkan, wanita tua itu menghela nafas lagi. "Siapa kamu?" Naisa berdiri, menutupi perut bagian bawahnya, dengan sedikit kewaspadaan di matanya yang redup. "Namaku Mengpo," wanita tua itu tersenyum ringan. "Mengpo." Mata indah Naisa berkilat kebingungan, "Mengpo dari jembatan Naihe. Ya atau tidak, itu tidak masalah." Mengpo tersenyum dan menunjuk ke alis Naisa, "Kamu sedang hamil dan akan menjadi seorang ibu. Sudahkah Anda memilih nama untuk anak Anda?" "Hamil." Naisa tertegun sejenak, tanpa sadar menurunkan matanya dan menatap perut bagian bawahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan ada gerakan ekstra di tubuhnya, yang mana adalah awal kehidupan. Ada air mata di matanya lagi. Kombinasi keadaan yang aneh, entah itu senang atau takut. Kegembiraan melahirkan kehidupan baru, tapi dia juga khawatir apakah dia akan menerima anak mereka. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya sedikit dan melihat ke kejauhan yang berkabut, mencoba yang terbaik untuk menangkap sosok belakang. Langit mempermainkan orang-orang. Mereka seharusnya melupakan satu sama lain dalam hidup ini, tetapi mereka akhirnya tetap jatuh cinta. Melihat Charlie lagi, dia masih berlari dengan mendominasi, dan dia selalu merasakan hawa dingin di punggungnya. "Bagaimana sekarang? Bagaimana perasaanmu?" Kuiniu berlari cepat dan melihat ke samping ke arah Charlie. "Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa seperti seorang ayah," kata Charlie penuh arti. "Saya mengandalkan jari saya. Keterampilan Anda menjadi lebih baik dan lebih baik." Kuiniu juga berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dalam sekejap mata,
dia meninggalkan Charlie 800 kaki jauhnya dan berlari lebih cepat dari kelinci. Charlie menggelengkan kepalanya, tidak terlalu lambat, dan sesekali kembali menatap sungai terlupakan. Itu lucu, tapi perasaan sebelumnya cukup nyata. Dia merasa ada yang sedang menatapnya dan menyentuh wajahnya. Ini terlalu aneh, kalau tidak dia tidak akan lari. Itu adalah area terlarang. Kelihatannya damai, tapi menakutkan. Dia pernah ke dunia bawah, dan dia paling memahaminya. Mampu berdiri bahu-membahu dengan dunia bawah, dan berpikir dengan pantatnya, dia juga tahu betapa menakutkannya sungai kelupaan itu. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening lagi, dan melihat sekeliling tubuhnya dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat guntur gelap muncul satu demi satu, dan hukuman ilahi datang, menghancurkan tubuh suci dan akar kultivasinya. Tanpa banyak berpikir, dia mengambil satu langkah menyeberang dan mendarat di puncak gunung, di mana dia langsung duduk bersila. Melihat Charlie berhenti, Kui Niu, yang telah melarikan diri jauh, berbalik dan melangkah ke puncak gunung. Sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, Charlie berbicara, "Jangan datang ke sini, menjauhlah dariku." Apa-apaan? Kui Niu menyipitkan matanya dan menatap tubuh Charlie. Lebih tepatnya, dia menatap guntur dan kilat gelap di dalam dan di luar tubuh sucinya. Itu sangat mendominasi dengan kekuatan menghancurkan dunia. Meskipun dia mengkhawatirkan Charlie, dia tetap mundur. Guntur dan kilat gelap itu aneh dan membuat hatinya bergetar. Itu seperti semacam bencana guntur yang ditakdirkan untuk bencananya sendiri, tetapi itu bahkan lebih menakutkan daripada bencana kesengsaraan surgawi. Charlie memejamkan mata dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan hukuman surga. Meskipun hukuman surga datang tiba-tiba, itu tidak sengit. Namun, yang mengejutkannya adalah sebelum dia bisa menekan hukuman surgawi, guntur dan kilat hukuman surgawi menghilang tanpa bisa dijelaskan. Satu demi satu, menghilang tak terlihat di depan matanya, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Hanya dalam beberapa detik, guntur dan kilat di dalam dan di luar tubuh sucinya menghilang, yang membuatnya sedikit bingung. Mungkinkah Tuhan berbaik hati dan mengetahui bahwa hukuman surga tidak dapat menghancurkanku, maka dia langsung mundur. Di sisi Charlie, tubuhnya baik-baik saja, tetapi di sisi Naisa, dia sangat menyedihkan, dia memegangi perut bagian bawahnya dan mengerang kesakitan. Melihat perut bagian bawahnya, penuh dengan amukan guntur dan kilat, sangat mendominasi, tapi itu tidak ditujukan padanya, tapi pada kehidupan yang ada di dalam perutnya, atau lebih tepatnya, anaknya. Ibu mertua, tolong selamatkan dia, dia memohon sambil menatap Po Meng penuh harap. Tidak ada yang bisa kulakukan. Po Meng menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu dan ayah dari anakmu adalah orang-orang yang telah dihukum oleh Tuhan. Sejak awal dia hidup, dia menerima hukuman surga dari kalian berdua. Wajah Naisa menjadi pucat seketika, dan dia juga menderita hukuman surga. Dia memahami lebih baik dari siapapun betapa buruknya itu, bahkan dia dan Charlie tidak bisa menolaknya, apalagi anak yang belum lahir. Ini bencana. Hukuman surga berdarah dingin dan Tuhan kejam. Ia telah mengubah targetnya dan tidak dapat menghancurkan dia dan Charlie, jadi ia menargetkan anak mereka sebagai pengganti hukuman dan untuk menunjukkan keagungan surga. Charlie, tolong kembalilah dan selamatkan anak kita, dia berteriak dalam hatinya, matanya yang indah kabur karena air mata. Dia begitu cantik dan luar biasa, saat ini lebih terlihat seperti wanita yang tak berdaya dan lemah. Po Meng menghela nafas diam-diam, ada cahaya ilahi yang tertinggal di ujung jari tuanya, mencoba menghancurkan anak yang belum lahir. Dia tidak tahu berapa lama dia hidup. Dalam ingatan kunonya, ada dua orang yang sama-sama dikutuk oleh Tuhan. Anak-anak yang mereka lahirkan bersama menyebabkan bencana dan kekacauan yang mengejutkan di dunia. Itu adalah sejarah berdarah, dan bahkan mengingatnya sekarang, aku masih gemetar. Tapi dia akhirnya tidak tahan, berbalik dengan acuh tak acuh, dan perlahan-lahan berjalan pergi. Permaisuri, saya tidak akan melakukan apapun, saya harus membiarkan dia melihat anak itu, dan meninggalkan nama untuk anak itu di dunia. Di puncak gunung, Charlie masih duduk bersila, alisnya berkerut erat, berpikir keras, tetapi tidak dapat memahaminya. Di suatu tempat dalam kegelapan, dia merasa seperti seseorang memanggilnya, histeris, tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Ada juga hukuman Tuhan yang hilang entah kenapa, itu di luar dugaannya. Ia tidak menyangka bahwa langit yang kejam akan melepaskannya begitu saja. Ini tampak seperti konspirasi, dan ia tak lepas dari belenggu takdir. Melihat dia terdiam untuk waktu yang lama,
Kuiniu mendatanginya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ada yang harus kamu lakukan. Itu bukan masalah besar. Charlie melambaikan tangannya dengan lembut dan akhirnya berdiri, matanya tidak yakin. Aku mengobrol sepanjang jalan, Sebelum Kuiniu menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tiba-tiba menyipitkan matanya, dan menatap kehampaan, karena ada celah di kehampaan. Segera, cahaya sihir gelap turun dari celah itu dan berdiri tepat di tanah yang luas. Setelah melihat lebih dekat, saya melihat sosok manusia yang samar-samar, secara bertahap mengambil bentuk manusia dalam aura jahat yang mengepul. Dia sangat aneh, dia mengenakan jubah hitam, wajahnya kacau, dan ditutupi oleh rahasia yang kuat. Dia hanya memiliki sepasang mata yang suram, berkedip-kedip dengan cahaya, dan tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat. Sejak kedatangannya, ruang menjadi kacau, bunga, tanaman, dan pepohonan dalam radius 10.000 kaki semuanya layu pada saat yang bersamaan. Tekanan yang kuat mengejutkan segala arah, membuat langit bergemuruh dan bumi bergetar. Dia tampak seperti iblis, mengerikan, kejam, dan haus darah karena penampilannya. Angin lembut yang bertiup di dunia menjadi dingin, dan setiap incinya berubah menjadi es yang sangat hitam. Tingkat kuasi Kaisar Agung. Kuiniu tanpa sadar mengambil langkah mundur. Dia selalu begitu sombong, tapi sekarang dia kehilangan kesombongannya. Tubuh agungnya tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Dia punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan tempur pria berjubah hitam itu masih lebih unggul dari leluhur Kuiniu. Berbeda dari dia, mata Charlie penuh dengan cahaya dingin, bukannya mundur, dia dipenuhi dengan niat membunuh, matanya yang dalam dipenuhi lautan darah yang mengamuk, seolah-olah dia telah melihat musuh abadi. Tidak mengherankan jika dia seperti ini, itu hanya karena pria berjubah hitam itu adalah iblis, dan dia akan mengingat aura iblis sampai kematiannya. Invasi merekalah yang mewarnai Manchu menjadi merah, dan mengubur 90 juta jiwa pahlawan. Bagaimana iblis bisa datang? Dari mana asalnya? Bagaimana dia bisa datang ke benua misterius ini? Penuh keraguan, kebijaksanaan Charlie ditutupi lapisan kabut, dan dia tidak tahu alasannya. Nafas yang luar biasa. Iblis berjubah hitam itu tersenyum pelan, menyedot esensi langit dan bumi dengan gembira, dengan wajah penuh kenikmatan. Kata-katanya kering, suram dan dingin, dan juga sangat kuno. Sambil tersenyum, dia melirik ke arah Charlie dan Kuiniu. Saat dia tiba, dia menyadari keberadaan mereka, tetapi sebagai kuasi Kaisar Agung, dia mengabaikan keberadaan mereka. Menurutnya, dua orang suci bisa dibunuh dengan menjentikkan jari, dan dia terlalu malas untuk membunuh mereka. Dia melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat sungai terlupakan di kota terlarang dari jarak ribuan mil yang tidak diketahui. Dia tersenyum tipis, menunjukkan gigi putihnya, keberuntunganku memang bagus. Matanya menyala-nyala, dengan penuh semangat, sepertinya dia telah menemukan harta karun yang sangat besar. Di sisi lain, Kuiniu menarik Charlie, ayo kembali, kuasi Kaisar Agung berjubah hitam itu terlalu kuat. Meskipun niat membunuh meluap, Charlie masih menekannya dengan paksa, itu adalah iblis, tetapi dia juga merupakan kuasi Kaisar Agung sejati, jauh melampaui apa yang bisa mereka lawan. Apakah aku melepaskanmu? Begitu mereka berdua mundur 2 langkah, cibiran iblis berjubah hitam terdengar, dengan keagungan tertinggi, penuh kekuatan sihir, dan suara gemilang yang tak terbatas. Segera, tekanan kuasi Kaisar Agung menyebar ke seluruh dunia, dan Charlie serta Kuiniu begitu tertekan sehingga mereka tidak dapat bergerak dalam sekejap. Kami tidak main-main denganmu. Kuiniu mendengus dingin, seorang kuasi Kaisar Agung dapat menindas orang lain sesuka hati. Tubuh suci kuno, garis keturunan Kuiniu, darahmu pasti sangat luar biasa. Iblis berjubah hitam menjilati lidah merahnya, cahaya redup di matanya masih begitu menyeramkan dan menakutkan. Saat dia mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mengulurkan telapak tangannya dan meraih mereka berdua, mencoba mengambil darah mereka. Mata Kuiniu berwarna merah darah, tidak mampu menahan tekanan kuasi Kaisar Agung. Charlie juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kekuatan mata roda peri sangat dekat. Mereka tidak bisa mengalahkan kuasi Kaisar Agung, jadi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan mereka hanya bisa menggunakan jalan surga untuk melarikan diri. Namun, saat dia hendak mengorbankan darahnya ke esensi, hembusan angin bertiup masuk. Mereka berdua melihat sosok hantu muncul di depan mata mereka, menghancurkan telapak tangan iblis berjubah hitam. Setelah melihat lebih dekat, saya melihat seorang kultivator laki-laki, mengenakan pakaian biasa, dengan aura perubahan hidup yang kuat. Matanya kosong dan ekspresinya kusam, seperti boneka.
Tidak ada emosi manusia yang terungkap. Bahunya tertutup debu waktu. Mereka yang tidak tahu mengira dia telah merangkak keluar dari kubur. Pria ini juga sangat aneh. Dia muncul dengan suara mendesis, seperti hantu. Meskipun dia dekat dengan mereka berdua, dia tampak seperti keberadaan ilusi, lebih jauh dari mimpi. Tingkat kultivasinya sebenarnya berada di tingkat kuasi Kaisar Agung. Persetan denganmu, kuasi Kaisar Agung yang baru berusia 200 tahun atau lebih. Mata Kuiniu membelalak kaget, dan dia memandang kultivator laki-laki di depannya dengan tidak percaya. Cincin pertumbuhannya baru berusia lebih dari 200 tahun. Ini bukan 6 jalan, ini Charlie Hong. Charlie juga terkejut. Dia mengenali siapa orang di depannya. Dia terkejut, tetapi lebih terkejut. Terakhir kali dia melihat Charlie Hong adalah 3 tahun lalu. 200 tahun lalu, Charlie Hong melewatkan 5 kemunduran surga dan manusia dan segera menjadi orang suci, yang merupakan pelanggaran serius terhadap konvensi. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia bertemu lagi 3 tahun kemudian, dia akan menjadi kuasi Kaisar Agung, yang hanya menumbangkan hukum dunia. Apakah dia curang dengan kecepatan kemajuan seperti itu? Bahkan pikirannya pun ngeri. Mereka berdua terkejut, dan iblis berjubah hitam di seberangnya juga sedikit menyipitkan matanya dan menatap Charlie Hong. Tekad kuasi Kaisar Agungnya juga mengejutkan. Dia bisa melihat sekilas lingkaran pertumbuhan dari Charlie Hong. Dia jelas baru berusia lebih dari 200 tahun, tapi dia sebenarnya adalah kuasi Kaisar Agung sejati. Sungguh bakat yang menantang surga. Yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat Charlie Hong dan tidak bisa menemukan asal-usulnya. Dia hanya tahu bahwa orang aneh ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, yang membuat hatinya ketakutan. Charlie Hong tidak bereaksi sama sekali saat Charlie mengintipnya, berdiri tak bergerak seperti boneka. Siapa kamu? Iblis berjubah hitam berkata dengan dingin, dan aura kuasi Kaisar Agung meningkat dengan cepat. Charlie Hong tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia menginjak awan hitam dengan satu langkah, mengangkat tangannya sedikit, dan menamparkan iblis berjubah hitam itu. Telapak tangannya terlihat biasa saja, namun mengandung kebenaran yang luar biasa. Ia menggabungkan ribuan teknik rahasia, mengembangkan yin dan yang dengan sendirinya, dan berubah menjadi kekacauan. Pada saat ini, bahkan waktu pun terhenti. Iblis berjubah hitam mendengus dingin, menggunakan tangannya untuk menciptakan teknik membunuh, mengembangkan kekuatan magisnya, dan menamparnya dengan telapak tangan dari udara. Kedua telapak tangan bertabrakan, darah berceceran, dan tulang-tulang roboh. Iblis berjubah hitam itu benar-benar dikalahkan dan digulingkan, menghancurkan langit yang berkabut sepanjang jalan. Baru pada jarak 8.000 kaki ia bisa menstabilkan sosoknya. Dia tampak ketakutan, dan sebelum dia bisa bergerak, Charlie Hong mendatanginya seperti hantu dan mengangkat tangannya dengan pukulan telapak tangan lainnya. Kali ini, tubuh iblisnya pecah di tempat, terbang jauh, dan menabrak lebih dari selusin puncak gunung. Siapa kamu? Iblis berjubah hitam itu meraung, menyembuhkan tubuhnya sebanyak mungkin dan menggunakan metode terlarang. Dia tidak percaya bahwa ada keberadaan yang begitu kejam di dunia, yang memberinya ilusi yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia tidak sedang menghadapi seorang kuasi Kaisar Agung, tetapi seorang Kaisar Agung. Raungannya seperti guntur keabadian, tetapi Charlie Hong mengabaikannya. Sebelum pihak lain bisa tenang, dia bergegas membunuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan memukulnya. Jejak telapak tangannya biasa saja tetapi sangat mendominasi. Adegan berikutnya sangat menakutkan. Kuasi Kaisar Agung Iblis Surgawi yang agung ditekan dan dipukuli sepanjang jalan. Setiap kali dia mencoba melawan, dia dipukul mundur, dan tubuh dewanya diledakkan lagi dan lagi. Darah iblis gelap menyebar ke seluruh dunia, dan setiap tetesnya menyilaukan, bersinar dengan cahaya sifat iblis. Kuiniu menelan ludah diam-diam, matanya lurus karena terkejut. Dia telah melihat kuasi Kaisar Agung, tetapi dia belum pernah melihat kuasi Kaisar Agung yang begitu mudah. Dia telah melihat kuasi Kaisar Agung, dan dia belum pernah melihat kuasi Kaisar Agung yang begitu mendominasi. Sungguh sulit dipercaya. Karena kaget, tanpa sadar ia mengangkat kakinya untuk mengejar dan melihat, pemandangannya seru sekali. Charlie melangkah maju, meraihnya, lalu melompat ke langit dan mengejarnya. Hanya kata samar yang terucap, cepat pergi. Kita akan bertemu di gunung spiritual dalam 3 hari. Jangan ikuti. Kuiniu meringkuk bibirnya, tapi tidak mengikutinya. Melihat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan terbang. Di sini, Charlie menyusutkan tanah sepenuhnya. Kecepatannya mencapai ekstrim, tapi Charlie Hong tidak lagi terlihat. Dia mengikuti suara gemuruh,
dan kecepatannya jauh berbeda dari Charlie Hong. Keadaan saat ini sangat mirip dengan 100 tahun yang lalu, atau dengan kata lain merupakan replika dari 100 tahun yang lalu. Di masa lalu, dia juga seorang kuasi kaisar agung dari iblis surgawi, tetapi dia dipukuli hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya oleh 6 jalan yang kuat. Hari ini, 100 tahun kemudian, masih ada kuasi kaisar agung iblis surgawi. Meskipun dia tidak memiliki 6 jalan, dia masih memiliki Charlie Hong. Keduanya marah, dan keduanya digantung. Kuasi kaisar agung iblis surgawi tidak bisa berdiri setelah dikalahkan. Malam yang seharusnya sunyi, ternyata cukup lancar. Langit dipenuhi gemuruh, mengguncang bumi. Para biksu yang berlari untuk melihat area terlarang sungai yang terlupakan semuanya terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, seperti banjir. Charlie mengikuti suara gemuruh dan berlari sepanjang jalan. Ketika suara gemuruh mereda, dia menetap di sepotong langit dan bumi. Ketika dia melihatnya, dia melihat sesosok tubuh berdarah, dipaku ke langit dengan tombak perang. Itu adalah iblis berjubah hitam yang dipenggal kepalanya oleh Charlie Hong. Meskipun iblis berjubah hitam sudah mati, ekspresinya ngeri, matanya menonjol dan pupil matanya mengecil. Dia mati dengan cara yang sangat menyedihkan, dan dia mati dengan cara yang sangat tersiksa, dia disetubuhi sampai mati bahkan tanpa membalikkan badan. Charlie melihat sekeliling dan tidak melihat Charlie Hong. Tanpa sadar, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih iblis berjubah hitam itu. Itu adalah tubuh setingkat kuasi Kaisar Agung. Jika disempurnakan menjadi Jenderal Kematian Yinming, itu akan sangat menantang surga. Namun, dia masih meremehkan kuasi Kaisar Agung. Meski sudah mati, aura jahat dan keagungan masih ada. Telapak tangan yang dia ulurkan dan aura yang disentuhnya justru tertusuk, dan tulang tangannya retak. Dia segera menghentikan tangannya, menerapkan prinsip kekacauan, dan menekan aura pembunuh yang mengalir ke tubuhnya. Ya Tuhan, kuasi Kaisar Agung. Para biksu yang datang setelah mendengar suara itu berlari mendekat. Ketika mereka melihat iblis berjubah hitam, mereka sangat terkejut hingga hampir jatuh ke dalam kehampaan. Adegan berdarah membuat banyak orang pucat. Apa yang terjadi? Seorang kuasi Kaisar Agung dipenggal, suara-suara terkejut tiba-tiba terdengar satu demi satu. Kuasi Kaisar Agung yang mana ini? Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang datang ke sini menggunakan teknik rahasia mereka untuk melihatnya. Pantas saja gerakan sebesar itu bisa membunuh kuasi Kaisar Agung. Pihak lain juga pasti berada di tingkat kuasi Kaisar Agung. Saat dia berbicara, dia sudah berada pada level tersebut. Seseorang telah menginjakkan kaki di dunia itu, dan dia memiliki kekuatan supernatural yang besar, dan ingin mengambil tubuh Kaisar Semu. Tidak sulit membayangkan nasib mereka. Sebelum orang-orang itu sempat menyentuh iblis berjubah hitam, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh energi jahat. Banyak orang terkubur di tempat, tubuh mereka hancur, dan jiwa mereka musnah. Suara terengah-engah tiba-tiba terdengar, dan para penonton tiba-tiba mundur, tampak terkejut. Fakta membuktikan bahwa kuasi Kaisar Agung adalah keberadaan yang menakutkan, dan tidak semua orang bisa menyerbunya sesuka hati. Ada contoh berdarah di depan Anda, lihat saja dan jangan terlalu banyak berpikir. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh kuasi Kaisar Agung Iblis Surgawi berjubah hitam berubah menjadi abu terbang, dan tombak perang hitam pekat juga berubah menjadi abu, secara langsung mengakhiri pikiran orang yang tidak bermoral, dan kembali menjadi debu. Charlie mengerutkan kening dan diam-diam mundur dari kerumunan, pikirannya berpacu. Dia masih tidak tahu bagaimana iblis datang ke seluruh langit dan alam, dan melalui saluran apa. Ada juga Charlie Hong dan 6 jalan, yang ibarat dewa penjaga langit, setiap kali iblis muncul, mereka akan segera tiba. Meski tidak punya kewarasan, mereka punya naluri untuk membunuh iblis. Hal lain yang tidak dapat dia pahami adalah kultivasi Charlie Hong. Hanya dalam 200 tahun, dia mampu meningkatkan wilayahnya dari orang suci menjadi kuasi Kaisar Agung. Bagaimana dia melakukannya? Kalian pasti tahu kalau kuasi Kaisar Agung termuda di dunia ini baru berumur 3000 tahun. Dibandingkan dengan Charlie Hong, Master 9 Kaisar Dewa jauh tertinggal, apalagi kuasi Kaisar Agung lainnya. Masih banyak misteri dan kabut yang belum terpecahkan, sayangnya kali ini ia gagal mengejar Charlie Hong. Aku ingin tahu di mana gadis Hong dan Lana Chu berada. Di bawah cahaya bulan, gumamannya ada di mana-mana. Kedua wanita yang tergila-gila itu sama-sama mencari Charlie Hong. Sekarang Charlie Hong muncul, tetapi mereka tidak terlihat. Sambil menghela nafas tak berdaya, dia meningkatkan kecepatannya dan langsung menuju gunung spiritual untuk menemukan Sakyamuni.
Berita bahwa kuasi Kaisar Agung Iblis Surgawi telah dipenggal kepalanya menyebar ke seluruh negeri seperti sayap, tiba-tiba meledak, menyebabkan keributan. Wilayah Tengah, Donghuang, Gurun Barat, dan wilayah Selatan juga menerima berita tersebut dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Kuasi Kaisar Agung sangat sulit dibunuh, ini sangat aneh. Tapi Charlie Hong, yang merupakan protagonis dalam masalah ini, berkeliaran di luar area terlarang sungai terlupakan seperti hantu. Dia masih sangat membosankan, menatap sungai terlupakan dengan tenang, tetapi dengan kaku berkata, di mana dia? Dengan satu kalimat, air sungai terlupakan beriak, dan ombak melonjak ke langit. Kemudian, ada kekuatan kekaisaran yang kuat, dengan sungai terlupakan sebagai pusatnya, menyebar keluar, seperti tangan besar yang tak terlihat, menyapu langit dan bumi, dan kemanapun ia melewatinya, gunung dan gunung berubah menjadi abu terbang. Gurun Barat kembali gelisah, dan tiba-tiba terdengar suara guncangan. 3 tahun lalu, api penyucian menjadi gila karena suatu alasan, kekuasaan Kaisar Agung sedang berkecamuk, dan banyak orang mengalami kemalangan. 3 tahun kemudian, sungai terlupakan juga menderita kejang-kejang, dan kekuasaan Kaisar menjadi lebih buruk. Namun, ketika keagungan Kaisar yang menghancurkan langit dan bumi melewati dunia manusia, itu seperti angin sepoi-sepoi, mengacak-acak rambut abu-abunya, dan hanya meniup debu di pundaknya, tanpa mengguncang tubuhnya. Naisa di sungai terlupakan menatap kosong, mulutnya sedikit terbuka, bagaimana bisa itu Charlie Hong? Di mana dia? Charlie Hong berbicara lagi. Meskipun kata-katanya jelas, kata-katanya menghilangkan kekuatan Kaisar. Mengubah jalan melawan surga, misimu terlalu konyol. Dari kedalaman sungai terlupakan, suara berkabut keluar, seolah-olah datang dari zaman yang jauh, parau dan parau dengan sentuhan kesedihan. Charlie Hong tidak menanggapi dan berbalik perlahan, dia datang dengan cepat dan pergi tanpa suara. Namun saat dia pergi, matanya yang kusam melirik Naisa di sungai kelupaan. Terlihat pada saat itu, matanya sedang kebingungan, tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada anak yang ada di dalam perutnya. Namun setelah beberapa saat, kebingungan tersebut hilang, dan matanya kembali kosong. Dia pergi, tapi dia masih di sungai terlupakan, memegangi perut bagian bawahnya, merasakan sakit yang parah. Tuhan sedang menghancurkan anaknya, mencoba memusnahkannya untuk menghukum orang tuanya karena mereka tidak menghormati Tuhan. Menjelang fajar, Charlie tiba di kota kuno baru. Ada banyak diskusi di kota, kebanyakan tentang apa yang terjadi tadi malam, kuasi Kaisar Agung dipenggal, dan sungai terlupakan memiliki kekuasaan kekaisaran. Justru karena dua berita inilah dunia untuk sementara melupakan tubuh suci kuno dan tubuh petarung guntur. Charlie mengabaikan komentar tersebut dan menggunakan evolusi rahasia langit, tetapi tidak memperhitungkan reinkarnasi. Dia datang dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak. Dia pergi dan memasuki formasi teleportasi, dengan tujuan yang jelas, gunung spiritual. Dalam 2 hari berikutnya, dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat fajar di hari ketiga, dia tiba di kota kuno yang paling dekat dengan gunung spiritual, kota kuno Gurun Barat. Kota ini juga bisa dikatakan sebagai simbol Gurun Barat. Ada juga patung batu Kaisar Buddha yang berdiri tinggi di langit dan menerima pemujaan dunia. Kekuatan semua makhluk hidup membuatnya tampak hidup, seolah-olah dia masih hidup di dunia. Mungkin yang paling dekat dengan gunung spiritual, dan mungkin kehadiran gunung spiritual yang membuat kota kuno ini jauh lebih makmur dari biasanya. Banyak biksu datang untuk mendengarkan Dharma, dan banyak dari mereka adalah praktisi hebat. Mata Charlie menjadi tajam untuk pertama kalinya sejak dia melangkah ke Gurun Barat. Ada orang yang bereinkarnasi di kota ini. Dia melewati kerumunan yang ramai, mengabaikan teriakan dari warung, dan sampai di warung De. Ada 3 atau 5 kelompok biksu di kedai De. Seorang lelaki berjanggut besar berteriak dan meludahkan bintang-bintang beterbangan di langit. Kata-katanya sangat menular dan menarik banyak pendengar, yang semuanya bergosip. Charlie meliriknya dan mengenali siapa orang itu. Namanya Harmon. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah yang tertua dari keluarga Situ di Manchu Selatan dan Su Barat, dan mereka memiliki hubungan dekat dengannya. Dari segi senioritas, Harmon tetaplah paman Nuada. Dengan sedikit senyuman, Charlie melangkah, dan Harmon, yang masih menyemprot, dibawa dengan satu tangan. Hei hei! Tidak hanya Harmon, tapi juga penonton pun berteriak. Saya muncrat kegirangan, dan kami mendengarkan dengan sangat antusias. Siapa yang datang entah dari mana. Charlie tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan tas penyimpanan. Sesama penganut Tao, saya akan membelikan De. Apakah kami kekurangan uang?
Beberapa orang tidak senang ketika dia mengumpulkan batu origin, sementara yang lain sedang panas-panasnya, dan suara kasar, dia langsung memarahi, "Aku sangat buruk, suasana hatiku salah." Charlie menolak, mengeluarkan cambuk ajaib, dan berbalik. "Saya ingin menghabiskan beberapa batu origin untuk menghilangkan ketidakpuasan, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi seseorang hanya ingin bersenang-senang." Jeritan tiba-tiba terdengar, dan pria yang mengumpat itu terjatuh. Saat ini, dunia menjadi sunyi, dan Charlie pergi di depan semua orang. Orang ini, meski berpura-pura baik-baik saja, banyak orang diam-diam menelan ludahnya dan meminum jantungnya berdebar kencang. Mereka yang dipukuli adalah banyak orang suci. Mereka berlutut begitu bertemu dengannya. Memikirkannya dengan pantatnya, dia tahu bahwa Charlie kuat dalam pertempuran dan dia adalah biksu yang tangguh. Itu adalah berkah bahwa dia tidak mengambil langkah pertama. Harmon juga menjadi patuh, dengan senyum kering di wajahnya, yang lebih jelek daripada menangis. "Senior, mengapa kamu menangkapku?" "Untuk hal yang baik." Charlie menunjukkan gigi putihnya, dan cahaya peri muncul. Jeritan yang mendominasi tiba-tiba dimulai, mengejutkan para pejalan kaki di jalan. Ketika mereka pergi melihatnya, Harmon telah dimasukkan ke dalam kuali Dewa Kekacauan oleh Charlie. Younes, yang mengasingkan diri di dalam kuali, juga terbangun. Dia melirik ke atas dan ke bawah ke arah Harmon. Meskipun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dia tahu bahwa dia pasti adalah orang yang bereinkarnasi, tetapi dia tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Charlie melirik kuali, lalu mengorbankan peri api, guntur langit, dan asal mula tubuh suci. Tingkat budidaya Harmon tidak terlalu tinggi, dia hanya di tingkat alam kaisar, dan dia memiliki garis keturunan biasa. Begitu dia menemukannya, dia secara alami akan membantunya. Ketika dia bertemu si Tunan suatu hari nanti, dia juga bisa menyemprotkannya. Cepat, 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 tubuh pertarungan guntur akan datang. Sambil berjalan, lolongan serigala datang entah dari mana, bergema di seluruh kota kuno gurun barat, menyebabkan jalanan yang sudah bising mendidih. Di luar gunung spiritual, tubuh pertempuran muncul dan diblokir. Pada saat ini, ia bertarung dengan Pangeran Iblis. Menunggu, dan menunggu lama, hanya menunggu ini keluar. Lautan manusia bergegas menuju susunan teleportasi di kota, tubuh pertempuran guntur melawan Pangeran Iblis. Pertempuran ini seharusnya luar biasa. Lebih baik datang lebih awal daripada datang terlambat. Mata Charlie mekar, dan dia berlari langsung menuju formasi teleportasi, secepat cahaya yang mengejutkan. Gunung spiritual di gurun barat sungguh khusyuk dan damai. Seperti Buddha raksasa yang duduk bersila, dengan segala pancaran ketuhanannya, cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan suara lonceng dan lonceng bergema. Ini adalah gunung suci umat Buddha. Menurut legenda, Kaisar Buddha pernah bermeditasi di sini dan menyadari dharma tertinggi. Sejak saat itu, umat Buddha menganggap gunung ini sebagai tempat suci umat Buddha dan beribadah dengan taat setiap hari. Ini adalah simbol dari gurun barat. Ini seperti Buddha yang berdiri di tanah ini ribuan tahun yang lalu, berdoa untuk semua makhluk hidup, menerima pemikiran dari semua makhluk hidup, dan menyebarkan agama Buddha. Dari sini, Zen Buddha dapat diteruskan. Langit baru saja cerah, dan gunung spiritual sudah ramai dikunjungi orang, hanya karena Sakyamuni akan memberikan ceramah di sini. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk mendengarkan Dharma dan menghormati Kaisar Buddha yang agung. Di luar gunung spiritual, ada juga kerumunan besar orang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat seseorang sedang berkelahi, dan aumannya keras. Di satu sisi adalah pangeran dari klan iblis, yang seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, dengan kaki di laut iblis dan punggung di alam liar. Satu sisi adalah tubuh pertempuran guntur, dan manusia itu seperti dewa perang, memandang ke bawah ke langit dan bumi. Pertarungan antara keduanya cukup sengit, dengan gemuruh guntur di langit, memekakkan telinga, dan langit serta bumi menjadi pucat karena syok. Itu adalah tubuh pertarungan guntur. Para biksu yang datang kemudian melihat tubuh pertarungan dari jauh dengan mata berbinar. Dia sangat marah sehingga dia bisa menelan gunung dan sungai. Benua Xuan Huang penuh dengan orang-orang berbakat. Aku benar-benar meremehkannya. Di langit, putra klan dewa tersenyum tipis, matanya dipenuhi dengan hiburan. Di mata raja ini, dia bukan apa-apa, putra dewa iblis itu mencibir, amarahnya meluap-luap. Saudara kekaisaran, tubuh pertarungan guntur itu tidak sederhana, seorang wanita kulit putih di satu sisi kerumunan berbisik pelan. Jika Charlie ada di sini,
dia pasti akan mengenali wanita ini. Bukankah dia peri Phoenix Cecilia Feng dari klan Phoenix? Dia juga ada di sini, dan saudara kekaisaran yang dia panggil, tentu saja, adalah putra dewa klan Phoenix. Putra Dewa Phoenix tertawa dengan cara yang menyenangkan, dengan tubuh dewa yang kuat, memandang ke bawah ke dunia, angkat tanganmu untuk menghancurkannya. Mereka semua adalah badut. Yang lebih gila lagi adalah putra dewa peri, yang tertawa dalam cara yang menyenangkan dan menyenangkan, seperti Raja Peri, yang akan memerintah. Selama beberapa saat, mata peri itu dalam dan tak terbatas, menghadap ke empat arah. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, suasananya luar biasa. Charlie datang dengan senyum di wajahnya. Tubuh pertempuran guntur yang bertarung dengan putra dewa klan iblis, pada saat ini, dia sangat yakin bahwa tubuh pertempuran guntur itu adalah reinkarnasi Carter Xiao. Putra Raja Perang jelas merupakan puncak keberadaan di kampung halamannya, setara dengan semua raja dinasti Manchu. Ketika iblis menyerbu, dia juga berjuang dengan darahnya, dan dalam hampir sublimasi, dia mencapai kejayaan akhir. Baik itu Manchu atau Xuan Huang ini, putra Raja Perang tidak mempermalukan reputasi leluhurnya. Charlie tersenyum bahagia, Carter memang memiliki wajah untuk Manchu, dan dominasi garis keturunannya tak tertandingi. Harta ilahinya sangat besar dan agung, membuat darah suci kunonya juga bergejolak, yang sangat luar biasa. Tingkat kultivasi Carter sangat memuaskan, dia berada di tingkat suci, dan bakat ini benar-benar menantang surga. Melihat putra dewa tertinggi klan iblis, orang yang bertarung dengannya, dengan wajah garang, juga telah dipromosikan menjadi alam suci. Dia sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul dan harta ilahi, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi dari reruntuhan kuno masa lalu. Kamu jauh di belakang. Charlie mencibir, sangat percaya diri pada Carter, cukup untuk menghancurkannya. Dia tidak segera membuka blokir Carter, tetapi mencari di tempat lain. Ada cukup banyak kenalan di sini. Dia melihat putra dewa dan putra iblis di antara kerumunan. Ketika kita bertemu lagi, mantan musuh semuanya telah maju ke level alam suci, dan kekuatan tempur mereka juga meningkat secara dramatis. Ketika dia melihat putra Dewa Phoenix dan Cecilia, cahaya dingin muncul di matanya. Khususnya terhadap Cecilia, dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pertempuran berdarah di Festival Yaochi, kota kuno Wastelen Timur, dan reruntuhan kuno. Dialah yang membuat Gagak Emas dan Kunpeng untuk mencegat dan membunuh teman lamanya di wilayah selatan, menyebabkan pembantaian yang lebih besar. Kunpeng dan Gagak Emas menjadi gila dan menyebabkan pembunuhan massal, dan banyak orang yang bereinkarnasi meninggal sebagai akibatnya. Kamu telah berkomplot melawanku berulang kali. Jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Charlie mendengus dingin. Dia telah memutuskan untuk membunuh Cecilia. Karena dia memberikan wajah yang cukup kepada Cecilia dan menahan beberapa kali, tetapi pihak lain masih tidak bermoral. Jika demikian, dia akan membayar harganya dengan darah. Semakin banyak orang berkumpul, termasuk banyak teman lamanya, seperti peri 9 Kaisar Dewa, Selin. Dia sepertinya belum dewasa, dia masih terlihat seperti gadis kecil. Semua orang di sekitarnya merasa tidak wajar. Gadis kecil ini sangat galak. Orang suci termuda di Xuan Huang, dia adalah orang pertama yang berani memburu Kaisar Selatan. Dia tidak memperhatikan tatapan aneh, dan menatap Carter dengan mata besar. Dia sangat cantik. Charlie melirik peri 9 dewa kecil, lalu membuang muka, dan melihat putra dewa klan naga, dewa klan penyihir. Putra dewa klan barbar, dan putra dewa kuno, dewi klan dan dewi klan roh berlari bersama. 5 orang adalah satu kelompok, dan semua orang di Xuan Huang mengetahui hal itu. Selama ada putra dewa klan naga, pasti ada dewi klan roh di belakangnya. Ketika dewi klan roh tiba, putra dewa klan penyihir akan mengikuti, diikuti oleh dewi klan naga, klan kuno, dan lelaki besar putra dewa klan barbar pasti akan ada di sana. Dewi Yaochi, kenapa kamu tidak datang? Mata naga putra dewa klan naga bersinar, dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Shirley Yaochi, gadis favoritnya. Dia sedikit kecewa, perasaannya sia-sia. Yaochi, aku saja sudah cukup. Dewi klan roh mengerutkan bibirnya dan menjadi cemburu. Putra naga, kenapa kamu tidak pulang? Kamu akan ada di mana-mana. Wajah dewa klan penyihir sangat gelap. Jika kamu terus berbicara, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Dewi klan roh memelototi putra dewa klan penyihir. Jangan menakuti dia, bibiku pemarah. Dewi suku kuno itu berhenti.
Menurutmu dengan siapa kamu memiliki temperamen yang sama? Aku tidak takut berkelahi. Putra Dewa Barbar itu melangkah maju dengan tubuh besar, yang sangat menarik perhatian. Pergilah, tegur Putra Dewa Penyihir. Hei! Pertarungan di sisi lain berlangsung sengit, dan bau mesiu di sisi mereka juga sangat menyengat. Orang-orang dari seluruh penjuru melihatnya dengan mulut ternganga. Putra dan putri dewa ini sangat pandai bermain, dan semua orang aneh. Charlie juga ingin tertawa, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia masih melihat sekeliling, dan menemukan putra dewa dari klan jiwa dan putra dewa dari klan iblis di tengah kerumunan. Tanpa kecuali, mereka adalah semua musuhnya. Yang paling membuatnya takut adalah ketiadaan yang sangat halus, dengan bayangan hitam yang menjulang. Itu adalah tubuh ilahi Nirwana, dan dia juga ada di sini. Naga ilahi melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya, sehingga menyulitkan orang untuk menjaganya. Kaisar juga datang, mengenakan penyamaran, kehabisan nafas dan darah, dan berdiri di tengah kerumunan. Ada juga Kaisar Barat, yang wujud aslinya muncul, dengan wujud agung dan aura Buddha yang cerah di belakang kepalanya. Setelah Kaisar Barat, ada seorang wanita dengan kecantikan tak tertandingi, wanita tercantik di utara Xuan Huang. Itu adalah orang suci utara. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian dari segala arah. Penampilannya tidak kalah dengan Dewi Yaochi. Ada desahan. Sebelum reruntuhan kuno, semua orang di dunia mengira bahwa orang suci utara Xuan Huang adalah seorang laki-laki. Jika bukan karena tubuh suci kuno, tidak akan ada yang tahu bahwa orang suci utara adalah seorang wanita dan memiliki kecantikan yang tiada taraf. Charlie terbatuk-batuk dan merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Ia merasa malu saat memikirkan adegan orang suci utara telanjang malam itu. Hei, iti pangeran kura-kura hitam. Ketika Charlie terbatuk-batuk, seseorang di antara kerumunan itu terkejut. Mendengar ini, Charlie membuang pikirannya yang malu dan melihat ke satu sisi, di mana 4 sosok berkumpul. Itu memang pangeran kura-kura hitam, di sampingnya ada pangeran macan putih, pangeran naga hijau dan putri Phoenix api. Charlie terkejut karena banyak suku di wilayah selatan telah kembali ke tanah leluhurnya, namun dia tidak menyangka mereka akan seperti Kuiniu dan suku lainnya yang melarikan diri. Kebanyakan dari mereka keluar untuk mengalaminya. Bagaimana mereka bisa tumbuh tanpa melalui angin dan hujan? Mereka berempat juga menarik perhatian semua pihak. Mereka semua adalah pangeran dan putri dari keluarga kaya. Nenek moyang mereka semua adalah kaisar. Tak satu pun dari mereka adalah karakter yang kejam. Mereka membawa kejayaannya sendiri kemanapun mereka pergi. Latar belakang mereka memang sangat kuat. Pangeran macan putih dan pangeran kura-kura hitam baik-baik saja, tetapi pangeran naga hijau dan putri Phoenix api tampak tidak senang. Yang dilihat pangeran naga hijau adalah putra klan naga. Ada naga hijau dan klan naga. Nenek moyang mereka sama-sama naga leluhur dari zaman kuno, tetapi mereka adalah 2 cabang darah. Ada keluhan sejak zaman kuno, dan mereka tidak dangkal. Adapun Putri Phoenix Api, dia menatap dingin ke arah Putra Phoenix dan Cecilia. Mereka berdua memiliki nenek moyang yang sama, leluhur Yuan. Sejak zaman kuno, mereka semua memiliki dendam. Charlie terkekeh dan menatap pemuda berjubah ungu yang datang dari langit. Itu adalah Pangeran Unicorn, yang juga dikenal sebagai Kaisar Selatan. Dia juga datang dan menjadi orang suci sesuai keinginannya, namun dia tidak pernah kembali ke tanah leluhurnya bersama suku Unicorn. Kedatangannya membuat orang suci utara sangat malu. Di reruntuhan kuno masa lalu, Pangeran Selatan dipukuli secara misterius karena wanita jalang Charlie itu. Setelah kita selesai, mari kita bicara lagi, Pangeran Selatan memandang orang suci utara sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku tidak punya waktu, balas orang suci utara langsung, dan amarahnya menjadi panas pada pandangan pertama. Aku punya banyak waktu luang, ayo ngobrol. Peri 9 Dewa Kaisar tertawa, matanya yang besar bergerak-gerak. Kamu gadis kecil, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Pangeran Selatan melirik Peri 9 Dewa Kaisar. Dulu, dia dikejar sampai ke perjamuan Kunlun di Zhongzhou oleh Peri 9 Kaisar Dewa. Dia sangat malu. Tidak mungkin, dia adalah kuasi suci pada saat itu, dan Peri 9 Kaisar Dewa adalah orang suci, dia tidak bisa melakukannya, jadi dia harus melarikan diri. Sekarang, sebagai orang suci, mereka harus menemukan tempatnya. Hei, Selin tidak menganggapnya serius. Dalam hal pertarungan, dia tidak pernah malu-malu. Siapa yang takut pada siapa? Kutu buku di pertempuran Yaochi itu, yah, dia adalah reinkarnasi dari Naisa.
Apakah kamu mencari tempat untuk membaca lagi? Charlie menyentuh dagunya, dan pemandangan harum di alam Changlan muncul lagi di lautan pikiran. Aku sedang mengasah pisau di rumah, aku siap bercinta. Aku tidak tahu, apakah dia tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Naisa ketika dia berada di sungai yang terlupakan sekarang. Saya tidak tahu apakah dia akan takut untuk buang air kecil di tempat jika dia tahu Naisa telah memulihkan ingatannya. Ada orang-orang yang datang dari segala arah, banyak dari mereka monster, yang menutupi tubuh pertempuran dan putra dewa klan monster. Kaisar Barat, Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, Pangeran Tengah, Putra dan Dewi Sembilan Suku Kuno, Putra Dewa Phoenix, Tubuh Pemusnahan Ilahi, Putra Mahkota dan Putri Klan Kerajaan Wilayah Selatan, 9 Dewa Kaisar, Tubuh Perang Guntur, Putra Klan Jiwa, Putra Dewa Iblis. Seseorang menghitung mundur. Aku menghela nafas dan mendecakkan lidahku, begitu banyak monster yang datang. Mengapa kita tidak melihat Shirley Yaochi? Sayang sekali tidak ada tubuh suci kuno, dan tidak ada Kunpeng dan Pangeran Gagak Emas yang terbunuh. Ada juga murid Dewa Pedang dan Dewi Kuil Kaisar Alkimia. Jika Kun Langsu, putra dinasti besar dan Dewi Kaisar juga ada di sini, maka itulah kegembiraan yang sesungguhnya. Bintang-bintangnya terang, tren emas akan datang. Era ini milik mereka. Sepertinya begitu. Aku telah menyaksikan perjuangan sengit jalan kekaisaran untuk mendapatkan supremasi. Melihat kemegahan masing-masing. Orang-orang berbakat yang makmur, orang-orang tua semuanya kecewa, ini akan menjadi jalan berdarah. Ini akan semarak kemanapun Anda pergi. Gumam Charlie, dengan mata peri, dia bisa melihat lebih jelas. Selain apa yang terlihat di permukaan, ada banyak keberadaan menakutkan dalam kegelapan. Garis keturunan dan asal-usul mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak terlihat. Masing-masing memiliki warisan abadi dan sangat kuat. Bersambung.